Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniswatika Rahman, NIM 1222019, Prodi Ekonomi Syariah. Saya di sini akan memenuhi tugas yaitu ekonomi digital. Saya mengambil tentang analisa digitalisasi ekonomi TikTok Shop. TikTok Shop merupakan fenomena terpadu dalam lanskap e-commerce global, mengintegrasikan fitur belanja langsung ke dalam platform media sosial TikTok yang sangat populer. Kehadirannya menjadi representasi nyata dari evolusi digitalisasi ekonomi, khususnya dalam konvergensi hiburan dan perdagangan. Analisis ini akan mengupas definisi jenis digitalisasi, klarifikasi bentuk bisnis, potensi dan keunggulan, serta kekurangan dan tantangan yang melekat pada TikTok Shop. Selanjutnya, definisi digitalisasi ekonomi dan TikTok Shop. Digitalisasi ekonomi merujuk pada transformasi aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi digital secara ekstensif, meliputi proses produksi, konsumsi, distribusi, dan perdagangan. Ini mencakup penggunaan internet, big data, cloud computing, kecerdasan buatan, dan platform digital untuk menciptakan nilai ekonomi baru, meningkatkan efisiensi, dan mengubah model bisnis tradisional. TikTok Shop merupakan fitur e-commerce terintegrasi di dalam aplikasi TikTok yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual produk secara langsung melalui video pendek, live streaming, dan tahap tab shop khusus. Ini memanfaatkan karakteristik sosial e-commerce di mana interaksi sosial dan konten visual menjadi pendorong utama transaksi. Jenis digitalisasi pada TikTok Shop. Digitalisasi proses bisnis. Seluruh alur transaksi mulai dari penemuan produk, interaksi dengan penjual, pembayaran, hingga pelacakan pesanan terjadi secara digital dalam satu platform. Selanjutnya, digitalisasi produk atau layanan. Meskipun produk fisik yang dijual, proses penyajian dan demonstrasi produk digitalisasi melalui video dan live stream yang interaktif menciptakan pengalaman belanja yang imersif. Selanjutnya, digitalisasi model bisnis. Konvergensi media sosial dan e-commerce menciptakan model bisnis sosial e-commerce yang mengandalkan rekomendasi algoritmi dan konten buat pengguna untuk mendorong penjualan berbeda dari model e-commerce tradisional yang berfokus pada katalog produk. Selanjutnya, yang terakhir, digitalisasi komunikasi dan pemasaran. Pemasaran produk dilakukan melalui konten video yang viral dan influencer marketing, penggeseran pendekatan dan iklan konvensional. Selanjutnya, klarifikasi bentuk bisnis TikTok Shop. Bisnis to customer. Ini adalah model dominan penjual bisnis baik besar maupun UMKM. Menjual produk secara langsung kepada konsumen akhir melalui etalase toko di TikTok Shop. Contohnya, brand pakaian menjual koleksi terbarunya melalui live streaming kepada pengikutnya. Selanjutnya, customer to customer. Fitur ini memungkinkan individu untuk menjual barang kepada individu lain meskipun dominasinya tidak sebesar business to customer. Contohnya, seorang content creator menjual produk pre-loved atau hasil kreasinya kepada penggemar. Selanjutnya, customer to business. Meskipun tidak secara langsung, TikTok Shop secara tidak langsung mendukung aspek customer to business melalui mekanisme influencer marketing. Konsumen yang menjadi influencer menghasilkan konten yang kemudian dibeli atau dimanfaatkan oleh bisnis untuk promosi. Contohnya, seorang reviewer produk membuat video ulasan positif dan brand tersebut kemudian memberikan komisi atau sponsor. Yang terakhir, business to business. TikTok Shop secara fundamental tidak dirancang untuk transaksi business to business volume besar. Namun ada potensi kecil jika satu bisnis menggunakan platform untuk memasarkan produk atau untuk membangun brand awareness di kalangan pelaku bisnis lain yang juga menggunakan TikTok. Selanjutnya, potensi dan keunggulan TikTok Shop. Yang pertama, tingkat konversi tinggi, yaitu integrasi mulus antara hiburan dan belanja menciptakan shoppertainment, mendorong pembelian impulsif karena konten yang menarik dan langsung bisa dibeli. Jangkauan audiens masif dan tertarget. Dengan miliaran pengguna, TikTok memiliki basis audiens yang sangat besar. Algoritma canggih memungkinkan penargetan konten produk ke audiens yang sangat relevan berdasarkan minat dan perilaku. Yang ketiga, pemasaran berbasis konten kreatif, yaitu konten video yang menarik dan viral dapat menjangkau jutaan pengguna tanpa biaya iklan besar, memberikan peluang besar bagi UMKM.
Yang keempat, kekuatan live commerce. Fitur live streaming memungkinkan interaksi real time antara penjual dan pembeli, membangun kepercayaan, menjawab pertanyaan instan, dan menciptakan suasana belanja yang dinamis. Yang kelima, peran affiliate marketing. Memberikan peluang bagi kreator untuk mendapatkan komisi dan mempromosikan produk, memperluas jangkauan pemasaran tanpa biaya di muka bagi penjual. Yang terakhir, ekosistem terpadu. Pengguna tidak perlu berpindah aplikasi, membuat pengalaman belanja lebih mulus dan nyaman. Adapun kekurangan dan tantangan TikTok Shop, regulasi dan keberlanjutan. Pada regulasi dan berkelanjutan, banyak negara, termasuk Indonesia di masa lalu, telah mengeluarkan kebijakan pembatasan atau pelarangan TikTok Shop karena kekhawatiran persaingan tidak sehat dengan UMKM lokal dan masalah data. Regulasi yang berubah-ubah menjadi tantangan besar. Selanjutnya, persaingan dengan e-commerce tradisional. Meskipun unik, TikTok Shop tetap bersaing ketat dengan platform e-commerce mapan seperti Shopee, Tokopedia, Lazada yang memiliki infrastruktur logistik dan ekosistem penjual pembeli yang lebih matang. Selanjutnya, kualitas produk dan penipuan. Sifat open market dan kecepatan konten bisa menyulitkan kontrol kualitas. Potensi produk palsu atau penipuan lebih tinggi jika tidak ada pengawasan ketat. Selanjutnya, ketergantungan pada algoritma. Penjual sangat bergantung pada algoritma TikTok. Perubahan algoritma dapat secara drastis memengaruhi visibilitas dan penjual mereka. Selanjutnya, fokus pada pembelian impulsif. Meskipun menjadi keunggulan, fokus pada pembelian impulsif mungkin tidak ideal untuk semua jenis produk, misalnya barang berharga tinggi atau yang membuat riset mendalam. Ini juga dapat mendorong konsumerisme berlebihan. Yang terakhir, monetisasi dan profitabilitas jangka panjang, yaitu menyeimbangkan pengalaman pengguna, monetisasi, dan mempertahankan pertumbuhan di tengah persaingan ketat adalah tantangan bagi TikTok itu sendiri. Adapun kesimpulannya, yaitu TikTok Shop adalah manifestasi penting dari digitalisasi ekonomi yang mengubah cara kita belanja, berinteraksi dengan merek, potensi berdasarkan terletak pada konvergensi konten dan perdagangan yang mampu menciptakan pengalaman belanja yang unik sangat menarik. Namun tantangan regulasi, persaingan, dan isu kualitas produk membutuhkan perhatian serius agar platform ini dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi ekosistem ekonomi digital secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.